Selamat datang di Desa Jenangan. Desa dengan segala bentang sejarah yang memukau dan keramahan masyarakatnya. Desa Jenangan berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada tepat di kaki Gunung Wilis, sebelah timur Kota Reok, Ponorogo, dan juga jalur utama wisata alam Telaga Ngebel, Ponorogo. Adapun jarak tempuh Desa Jenangan dari Provinsi Jawa Timur adalah 210 km. Dari Kota Reok, Ponorogo berjarak 12 km. Adapun dari jarak Kecamatan Jenangan adalah 0,5 km. Luas lahan Desa Jenangan sesuai dengan penggunaan. Tanah sawah seluas 203,15 hektar, tanah kering seluas 61,17 hektar, tanah perkebunan seluas 20 hektar, tanah untuk fasilitas umum seluas 28,16 hektar, dan tanah hutan rakyat seluas 75 hektar. Adapun total keseluruhan wilayah Desa Jenangan seluas 387,48 hektar. Batas-batas wilayah Desa Jenangan. Sebelah utara, Desa Sraten, Kecamatan Jenangan. Sebelah timur, Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan. Sebelah selatan dengan Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan. Dan sebelah barat dengan Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan. Desa Jenangan terdiri dari 4 dukuh, yaitu Dukuh Kerajaan 1, Dukuh Kerajaan 2, Dukuh Gogo Kalang, dan Dukuh Palem Guri. Dari 4 dukuh tersebut, di Desa Jenangan ada 8 RW dan 31 RT. Pembagian RW dan RT di masing-masing dukuh antara lain: Dukuh Kerajaan 1 terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dukuh Kerajaan 2 terdiri dari 2 RW dan 7 RT, Dukuh Gogo Kalang terdiri dari 2 RW dan 9 RT, dan Dukuh Palem Guri terdiri dari 2 RW dan 11 RT. Jumlah keseluruhan di Desa Jenangan adalah 8 RW dan 31 RT. Jumlah penduduknya Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dari jumlah laki-laki sejumlah 2.528 jiwa, jumlah perempuan sejumlah 2.705 jiwa, terdiri dari 1.628 kakak, adapun jumlah keseluruhan adalah 5.233 jiwa. Iklim Desa Jenangan sebagaimana desa-desa yang lain yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan usaha yang ada di Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, yang mayoritas masyarakatnya adalah dari petani dan pengusaha. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun. Kepadakan babat Desa Jenangan sak pangatosan kula saking tiang-tiang sepuh ingkang crita dhateng kula badhe kula sampaiaken dumateng para sedherek antawisipun ada. Dikala semanten wonten utusan saking Brangwetan cacahipun senopati kalih. Senopati kala wau ingkang peparab Raden Hunggo kaliyan Raden Hunggo Imo menika kekalihipun gadah ilmu ingkang liluwih antawisipun saged malih macan. Priyantun wau ingkang babat karang pradesan ingkang dereng sempat dipun paringi jeneng Kebuwu yang kalih sampun kebuwu sedo rumiyin. Mbah Hunggo dipun sarekaken wonten ing Gogo Kalang, jalaran Mbah Hunggo menika piyantunipun Kalang kasebat Dukuh Gogo Kalang. Sakmenika kawastanan Mbah Hyang. Dene ingkang kaping kalih Mbah Hunggo Imo ingkang dipun sarekaken wonten Simo kasebat Mbah Imo.
Duk rikala semanten yang katong jajah Desa Melangkori kepanggih tiyang ingkang nyambut damel sesarengan, mangan sesarengan. Yang katong pirsa lajeng nyedhaki tiang-tiang kala wau malem mlempak kalih mangan. Yang katong taken dateng tiang-tiang wau, "He, padha mangan apa?" Yang katong kalih niliki tiang wau, jawabipun, "Jenang." Spontan yang katong ngendika, "He kawulaku, besok rejaning jaman desa iki tak jenengake Desa Jenangan." Menika ingkang babat jenengan sekedhik ingkang kula babaraken dene bab watu wayang. Para pepunden anten Mbah Honggo kaliyan Mbah Honggo Imo kala wau babat menika reh dene padha cegdayanipun. Rikala semanten rebatan wates sami trah rebutan wates anggenipun babat kala wau sami adu kadegdayan. Pramila kawula wau matur, "Duh Gusti, babatanipun yang Honggo kaliyan Imo kala wau wonten degdah. Pramila kawicaksananipun yang katong piyambakipun paring wates perintah kalih prajuritipun, "He prajuritku, kanggo ngrukunake turune Honggo kalih Honggo Imo tengerono awujud iki enenge watu bringkalen." Spontan watu menika dipun bongkar prajurit wonten gambaripun watu wayang. Dene mengetan dipun tanduri inggih menika wonten wit pelem ingkang raosipun gurih. Dados lokasi watu wayang menika wonten ing dukuh pelem gurih. Watu wayang menika sakmenika wonten wujudipun dene pelem gurih menika sakmenika sampun boten wonten. Menika kanthi tandha ekstosipun bilih babatipun Desa Jenangan lan untuk wontenipun watu wayang. Pramila kanthi kawicaksanan kala wau Yang Honggo kalian yang Honggo Imo dugi tahun 80-an lah. Ilmu-ilmu ingkang magepokan kalih kadedayan kala wau tasih kabukten. Duk rikala para warga saged kepanggih kalian macan utawi simo. Menika saektipun ilmunipun yang Honggo Imo kalih yang Honggo Kala. Desa Jenangan secara generasi turun-temurun terdapat silsilah kepemimpinan atau bekel atau kepala desa. Adapun pimpinan pertama kali Desa Jenangan adalah Mbah Honggo Dirjo atau kental disebut dengan Mbah Ampok. Kepemimpinan Desa Jenangan yang kedua dipimpin oleh Mbah Sojo. Kepemimpinan yang ketiga dipimpin oleh Mbah Partorejo. Kemudian diteruskan kepemimpinan Desa Jenangan yang keempat, yaitu Mbah Sijar, mulai tahun 1951 sampai dengan 1989. Adapun kepemimpinan Desa Jenangan yang kelima adalah Sumaryono di tahun 1989 sampai dengan 1990. Adapun kepemimpinan yang keenam dipimpin oleh Mbah Parlan di tahun 1990 sampai dengan 2006. Diteruskan di tahun 2006 sampai dengan 2007 dipimpin oleh Basuki sebagai PJ Kades, dan di tahun 2007 sampai sekarang Desa Jenangan dipimpin oleh Tony Ahmadi. Berdasarkan riwayat tersebut, maka daerah ini dikenal dengan Desa Jenangan sampai sekarang. Masa kepemimpinan Kepala Desa Jenangan Tony Ahmadi saat ini tetap erat melestarikan kearifan lokal Desa Jenangan, seperti melestarikan seni dan budaya, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan home industry, menguatkan swasembada pangan Desa Jenangan, yaitu di sektor pertanian, dan tetap erat melestarikan budaya leluhur desa yang dilestarikan sampai sekarang ini. Desa Jenangan mayoritas penduduknya bergelut di sektor usaha dan pertanian. Selain itu, di Desa Jenangan, pemerintahannya didukung berbagai lembaga desa seperti BPD, LPMD, Karang Taruna, Kapoktan, PKK, dan BUMDes, dan juga para tokoh agama dan tokoh desa. Selain itu, pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan
akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Selain pendidikan anak, Desa Jenangan juga tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat desa. Itu terlihat selain kantor Desa Jenangan, ada juga Polindes, pasar desa, dan BUMDes Desa yang Maju. Pelayanan masyarakat dan usaha akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat desa setempat. UMKM dan potensi desa yang beragam, seperti pasar tradisional Desa Jenangan Sri Rejeki, pertanian yang subur, seperti padi dan pertanian melon. Ada beberapa peternakan seperti peternakan sapi limosin, peternakan domba etawa, peternakan ayam petelur dan ayam potong. Ada juga kelompok ibu-ibu PKK Desa Jenangan yang kreatif seperti senam lansia, pembuatan anyaman tas dari kertas koran, home industri jamur kuping. Dari kemampuan para pelaku pertanian juga muncul seperti pembuatan mesin Al-Sintan yang saat ini telah sukses diakui kemampuannya membuat mesin tersebut sampai pemerintah kabupaten maupun pusat. Ada lagi potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh desa lain di wilayah Ponorogo, yaitu penyulingan minyak atsiri. Para pelakunya mampu menciptakan 22 jenis minyak dan bahan bakunya berasal dari rempah-rempah atau hasil pertanian di wilayah Ponorogo. Penyulingan minyak atsiri tersebut sudah diakui dunia yang bertempat di Dukuh Kerajaan II. Selain itu, di Desa Jenangan juga terdapat potensi sejarah yang sudah terdaftar di BPCB Trowulan seperti prasasti Batu Lempeng dan Batu Wayang yang telah diakui masyarakat dan terdaftar di BPCB Trowulan. Potensi-potensi yang ada di Desa Jenangan akan senantiasa bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Jenangan, Tony Ahmadi, sedikit akan mengupas terbentuknya Desa Jenangan. Yang pasti setiap desa itu memiliki ciri khas atau dongeng dari mulut ke mulut secara turun-temurun, yaitu awal dari tahun 1400-an. Setelah terbentuk atau sudah ternamai Desa Jenangan, Desa Jenangan secara resmi atau turun-temurun itu terdapat silsilah kepemimpinan bekel atau kepala desa atau lurah saat itu. Dan yang pertama, setelah mereka beliau-beliau yang telah babat di Desa Jenangan, dari Mbah Onggo, Mbah Gogoimo, itu tadi kades pertama atau lurah pertama itu bernama Mbah Onggo Dirjo atau Mbah Lurah Ampok. Terus selanjutnya Mbah Sojo, itu lurah kedua berarti. Selanjutnya Mbah Patorjo, itu turunan dari Mbah Sojo masih. Selanjutnya lagi Mbah Siar. Mbah Siar adalah putra dari Mbah Patorjo. Selanjutnya tahun 1989 sampai 1990 ada kekosongan yang mana di PJ, pejabat kepala desa adalah Mbah Sumaryono. Saat itu Mbah Sumaryono itu adalah kepala dusun dan juga adalah adik dari Mbah Siar. Selanjutnya untuk tahun 1990 sampai 2006 kades kelima yaitu Mbah Parlan, 2 periode saat itu. Selanjutnya tahun 2006-2007 itu mengalami kekosongan yaitu PJ kepala desa adalah terpilih menjadi PJ adalah Pak Basuki, saat itu Sekdes Jenangan. Tahun 2007 sampai sekarang itu yang menjabat adalah saya. Melaksanakan tugas saya itu dibantu dari beberapa lembaga, diantaranya adalah BPD, LPMD, RT RW, Karang Taruna, PKK, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Jenangan.
Alhamdulillah selama kita menjabat sebagai Kepala Desa Jenangan ada potensi-potensi desa yang kita kembangkan, kita miliki. Di antaranya adalah lahan pertanian yang subur yang ada di Desa Jenangan, di antaranya padi, melon, dan semua itu ada kelompok yaitu Gapoktan, kelompok tani yang ada di Desa Jenangan, 4 dusun yang ada di Jenangan ini. Selanjutnya peternakan yaitu sapi, limosin itu, ayam petelur, ayam pedaging. Kebetulan itu ada di beberapa dusun yang ada di Desa Jenangan, terutama ada di wilayah Polonggure. Selanjutnya untuk pembuatan alat-alat pertanian itu ada di wilayah Kerajaan Jua. Itu pertanian untuk tanam padi itu ada. Selanjutnya home industri tahu ada di wilayah Kerajaan 1. Selanjutnya cagar budaya yang udah terdaftar di BPJB Trowulan. Alhamdulillah itu ada di tiga dusun. Alhamdulillah masing-masing ada cagar budaya itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih kita jaga pelestariannya. Selanjutnya adalah penyulingan minyak yang ada di Kerajaan Jua. Pendidikan untuk Desa Jenangan banyak, yaitu dari mulai sekolah playgroup, untuk seni dan budaya kita bangga dengan Ponorogo. Kita alhamdulillah mempunyai 2 unit reog, dan alhamdulillah sampai saat ini dari program Bapak Bupati setiap tanggal 11 setiap bulan kita untuk mengadakan, untuk mementaskan pentas reog yang ada di masing-masing desa, termasuk di Desa Jenangan. Selanjutnya untuk PKK desa yaitu posyandu, baik posyandu lansia dan posyandu balita. Kerajinan dari ibu PKK kita yaitu anyaman, tas anyaman dari bahan kertas bekas, dan ada jamur kuping. Selanjutnya yang kita unggulkan adalah pelayanan kepada masyarakat, karena semboyan kita pelayanan kepada masyarakat adalah nomor 1. Selanjutnya untuk pasar desa alhamdulillah berada di wilayah Gogokalang. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar, baik, nyaman, kondusif, dan semua itu alhamdulillah bisa menjadi untuk PAD ya, untuk pendapatan di Desa Jenangan. Selanjutnya semua untuk pelayanan, semua untuk kegiatan itu kita selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan bisa mengembangkan pembangunan yang ada di Desa Jenangan ini. Semua kita gali, kita kerjakan, koordinasi yang baik dan kerjasama gotong royong yang bersama-sama dengan bersama-sama. Itulah Desa Jenangan. Alhamdulillah, dan kita selalu mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dengan adanya potensi-potensi yang kita miliki bisa membawa masyarakat Jenangan lebih sejahtera, maju berbudaya dan religius. Desa Jenangan lebih mandiri, maju dan sejahtera. Yes!